Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan membahas sedikit tentang panduan teknis FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2021. Kalau kita lihat di sini sudah jelas penjelasannya, yaitu secara daring ya. Baik, kalau kita lihat sebetulnya tidak begitu banyak perbedaan mungkin dengan tahun yang lalu dalam teknis daringnya ya. Oke, kita lihat pendahuluannya, latar belakang, nanti Bapak dan Ibu bisa dilihat dasar hukum dan lain sebagainya, dan tujuan. Nah, tapi yang penting di sini adalah tema ya. Tema di sini berisi eksplorasi talenta seni dan budaya pada masa pandemi untuk Indonesia pulih. Nah, itu ruang lingkupnya juga mungkin bisa dibaca di sini sama saja ya. Kemudian pengertian dan batasan umum, pembiayaan sudah jelas. Nah, yang paling penting juga adalah ketentuan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini melingkupi prinsip umum dan tentunya juga khusus gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini perlindungan kesehatan itu berlaku untuk individu, baik peserta, panitia, juri dan sebagainya. Itu jadi semua melakukan protokol kesehatan. Ya, di sini dijelaskan bagaimana protokol yang harus dilakukan karena yang dilakukan adalah lomba secara daring, akan tetapi ketika satuan pendidikan atau sekolah akan melakukan sebuah penyaringan ya. Kemudian juga di tingkat kabupaten kota barangkali, nah tentunya harus melakukan protokol kesehatan ini ya. Dibikin juga orang tua tentunya. Nah, kemudian ini tidak boleh diabaikan karena kita utamakan kesehatan untuk kita semua. Nah, baik, kita mulai saja ketentuan dan mekanisme lomba ya. Yang jelas untuk penyelenggara FLS 2N Pendidikan Dasar terdiri dari untuk tingkat SMP, tingkat kabupaten kota ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau kabupaten kota setempat. Kemudian pada saat babak penyisihan dan tingkat nasional ini diselenggarakan oleh seluruh unsur ya, diantaranya oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, kemudian tim juri yang terdiri dari musisi, praktisi seni dan unsur lain yang relevan, dan tim teknologi informasi ya. Selanjutnya strategi pelaksanaan. Sudah jelas pelaksanaan secara online ya, dilaksanakan dengan sistem daring atau online oleh Pusat Prestasi Nasional. Kenapa? Karena kondisi sebagian besar wilayah Indonesia masih berzona merah. Nah, kemudian yang kedua yaitu media pelaksanaan kompetisi menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia pusat. Cabang lomba. Baik, untuk SMP kali ini saya akan membahas lebih detail pada jenjang SMP, yaitu ada 5 cabang lomba. Yang pertama, Festival Kreativitas Tari, jumlah pesertanya 5 orang. Kemudian Festival Kreativitas Musik Tradisional, jumlahnya 5 orang. Kemudian lomba gitar duet, jumlah pesertanya 2 orang. Menyanyi solo, jumlah pesertanya 1 orang. Artinya tidak dipisah antara putra ataupun putri, jadi 1 orang saja. Kemudian lomba desain poster pun seperti itu, jumlahnya 1 orang. Kemudian mekanisme seleksi tingkat satuan pendidikan. Nah, sekolah
yang jelas harus mengidentifikasi, menyeleksi dan menetapkan perwakilan terbaik sesuai dengan kategori lomba yang telah ditentukan. Kemudian sekolah juga mengikuti seleksi FLS 2N tingkat kabupaten atau kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau kabupaten kota setempat. 2. Seleksi tingkat kabupaten atau kota. Nah, kalau tadi tingkat sekolah, kemudian dilanjutkan oleh tingkat kota. Dinas Pendidikan atau kota menyelenggarakan seleksi di tingkat kabupaten atau kota dengan supervisi dari Pusat Prestasi Nasional. Ada supervisinya tentu. Kemudian hasil dari seleksi tingkat kabupaten atau kota akan menjadi perwakilan di babak penyisihan. Kemudian Dinas Pendidikan atau kota menetapkan 3 peserta atau tim terbaik per cabang lomba melalui surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, dan selanjutnya untuk mengikuti seleksi babak penyisihan. Ketentuan, persyaratan, dan mekanisme seleksi kabupaten atau kota merupakan kebijakan masing-masing Dinas Pendidikan dengan merujuk kepada panduan umum penyelenggaraan FLS 2N Pendidikan Dasar tahun 2021 yang kita bahas kali ini. Kemudian seleksi pada babak penyisihan. Seleksi pada babak penyisihan FLS 2N Dikdas ini dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Nah, tentunya ini setelah tadi melakukan di tingkat sekolah ya. Nah, kemudian peserta pada babak penyisihan merupakan perwakilan dari masing-masing kota atau kabupaten. Jumlah perwakilan kabupaten atau kota sebanyak 3 peserta per cabang lomba. 3. Kemudian ketentuan dan persyaratan masing-masing karya merujuk pada ketentuan masing-masing lomba. Kemudian peserta membuat karya dari rumah atau sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, khusus pembuatan karya di sekolah mengacu pada bab 2 tentang ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pelaksanaan tingkat nasional diantaranya untuk seleksi tingkat nasional dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional, sama dengan pada babak penyisihan. Kemudian peserta seleksi nasional tingkat nasional ini adalah peringkat 1 per provinsi pada seleksi babak penyisihan. Nah, kalau tadi 3 peserta, berarti yang sekarang adalah 1 saja, yaitu pada peringkat 1-nya. Kemudian ketentuan dan persyaratan masing-masing karya tingkat nasional merujuk pada ketentuan masing-masing lomba. Kemudian Pusat Prestasi Nasional akan menetapkan juara 1, 2, dan 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3 nasional untuk lomba. Serta ada 10 penyaji terbaik. Kalau ini tentunya tanpa peringkat dan penghargaan khusus, kategori khusus untuk festival. Kemudian juga ada kategori lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daripada cabang lomba. Bapak Ibu sekalian, untuk peserta ini ada kriteria umum. Kriteria umumnya yang pertama adalah peserta FLS 2N Dikdas adalah warga negara Indonesia atau WNI dan tentunya punya NISN ya. Masih terdaftar sebagai peserta didik. Yang kedua, memiliki minat, bakat, dan kemampuan dalam bidang seni. Kemudian yang ketiga, mendapat persetujuan atau surat dari orang tua wali. Nanti akan ada lampirannya. Kemudian setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu cabang lomba dan diusulkan oleh kepala sekolah. Nah, ini juga yang penting, peserta tersebut belum pernah meraih medali emas, perak, atau perunggu dan juara harapan atau penyaji terbaik pada FLS 2N tingkat nasional pada jenjang yang sama atau lomba yang sama, tentunya pada tahun yang lalu ya. Kemudian menyampaikan surat pernyataan integritas dalam mengikuti seleksi FLS 2N. Bapak dan Ibu, kemudian ada kriteria khusus. Yang pertama untuk khususnya yang SMP ya. Nah, sekarang kita akan bahas jenjang SMP. Adalah siswa SMP atau MTS negeri dan swasta atau yang sederajat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta FLS 2N SMP adalah warga negara Indonesia
yang pada tahun pelajaran 2021-2022 masih berstatus sebagai peserta didik SMP atau yang sederajat. Yang kedua, bukan juara 1, 2, atau 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan penyaji terbaik pada FLS 2N SMP tingkat nasional tahun sebelumnya. Berikutnya, yang ketiga, siswa kelas 7 sampai kelas 9 yang masih berstatus sebagai siswa SMP dan masih aktif saat mengikuti lomba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, tugas peserta. Yang pertama, pada saat praseleksi atau persiapan. Yang pertama, membaca dan memahami buku panduan teknis yang sedang kita bahas ini. Kemudian mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan seleksi FLS 2N Dikdas 2021 sesuai dengan lomba yang diikuti tentunya. Berikutnya, wajib memiliki alamat korespondensi atau nomor HP, WA, atau email yang dapat digunakan secara langsung. Untuk pelaksanaan seleksi, ada beberapa aturan yang kita dapat bahas kali ini. Yang pertama, peserta telah melakukan pendaftaran atau login ke dalam sistem aplikasi lomba. Yang kedua, peserta telah menyiapkan video, foto, atau ketentuan lain yang akan diunggah ke dalam sistem aplikasi lomba sesuai persyaratan dan ketentuan lomba. Berikutnya, peserta mengunggah video, foto, atau dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, peserta mengunggah surat atau surat pernyataan integritas yang telah diisi dan ditandatangani oleh peserta dan orang tua sebagai bukti komitmen peserta atas keaslian karya secara jujur. Berikutnya, setelah semua karya diterima oleh tim juri, kemudian juri akan melakukan penilaian. Tim juri bersama panitia pusat akan menentukan juaranya sesuai dengan ketentuan tentunya. Dan yang terakhir, Puspresnas akan menyampaikan pengumuman peringkat babak penyisian dan juara tingkat nasional. Masih ada satu lagi ternyata, Puspresnas berhak memberikan sanksi kepada peserta sekolah maupun dinas pendidikan apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Pasca seleksi, tentunya kita semua menunggu hasil pengumuman seleksi yang akan diumumkan oleh Pusat Prestasi Nasional. Bapak dan Ibu sekalian, untuk registrasi pendaftaran peserta ada beberapa aturan di sini. Yang pertama yaitu pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi lomba Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi pada laman untuk jenjang SMP yang kali ini akan kita bahas yaitu smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Yang kedua, pendaftaran dilakukan oleh sekolah yang telah lolos seleksi tingkat kabupaten atau kota dengan melengkapi data peserta FLS 2N pendidikan dasar secara akurat dan benar. Yang ketiga, sekolah memastikan data NISN peserta telah terupdate. Berikutnya, sekolah mengunggah fakta integritas atau surat pernyataan siswa dan surat keterangan sekolah pada aplikasi pendaftaran. Format surat dapat diunduh pada laman pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Untuk jadwal pelaksanaan FLS 2N jenjang Dikdas melalui daring pada tahun 2021 ini dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. Pertama, jadwal FLS 2N jenjang SMP. Ya. Agenda sosialisasi ke Dinas Pendidikan ini pada bulan Juni 2021 ini sudah mulai masuk agenda kita di sosialisasi. Berikutnya pendaftaran daring, proses registrasi peserta dan mengunggah hasil lomba atau karya lomba yaitu pada tanggal minggu kedua Juni ya. Tanggalnya tidak disebutkan, minggu kedua Juni hingga minggu kedua Juli 2021. Selanjutnya, seleksi babak penyisihan dilakukan pada minggu keempat Juli 2021. Pengumuman tingkat provinsi minggu keempat Juli 2021. Kemudian, peserta mengunggah karya lomba untuk pelaksanaan tingkat nasional dilaksanakan pada minggu ke-1 Agustus 2021. Kemudian, pelaksanaan FLS 2N tingkat nasional
Ini dilaksanakan pada minggu ke-4 Agustus 2021 dan pengumuman juara nasional adalah pada minggu ke-4 Agustus 2021. Untuk perubahan jadwal mungkin nanti jika ada ya akan disampaikan melalui sosial media, Instagram dan Twitter, dan tentunya pada website Pusat Prestasi Nasional. Baik Bapak dan Ibu, untuk ketentuan dan mekanisme lomba tiap lomba nanti akan dibahas pada video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.